Kembali lagi kami untuk menambah alur cerita film agar menambah wawasan teman-teman tentang film. Oke, gak usah tunggu lama-lama lagi, kita langsung aja ke TKP. Ini alur cerita film Korea The Admiral, Roaring Current. Di lapangan Gwanghwamun, pusat kota Seoul, terdapat dua buah patung sebagai landmark kota Seoul. Patung dengan pose duduk adalah Raja Sejong yang agung. Sedangkan patung dengan pose berdiri di mana salah satu tangannya memegang pedang adalah patung Laksamana Yi Sanshin, tokoh militer dan pahlawan nasional Korea yang berjasa membela Korea dari penjajahan Jepang. Perang 7 tahun yang disebut Perang Injin dicatat dalam sejarah sebagai salah satu perang terbesar yang dihadapi oleh Laksamana yang diberi gelar Chung Mugong itu, pahlawan kesetiaan dan pengabdian. Kontribusi besarnya dalam sejarah menginspirasi sutradara Kim Han Min untuk membuat film yang mengangkat perjalanan heroik sang Laksamana. Film ini dibuka dengan kisah di sekitar tahun 1957. Yi Sanshin, Choi Min Sik, ditahan karena sikapnya yang dianggap membangkang perintah raja. Sebagai konsekuensinya, tokoh militer itu dihukum dan disiksa. 4 tahun berlalu, ia kembali dipanggil oleh raja. Keadaan Korea yang terdesak membuat Raja Joseon saat itu tidak punya pilihan selain mengembalikan posisi Sanshin di Angkatan Laut Korea dan mencegah invasi Jepang yang kedua itu agar wilayahnya tidak jatuh. Jepang di bawah komando Kuroshima Michifusa, Ryu Sung-ryong, dan Wakizaka Yasuharu, Cho Jin-woong, berniat melancarkan invasi dengan menduduki Korea terlebih dahulu yang saat itu dikuasai oleh Kerajaan Joseon. Kekalahan Korea pada pertempuran Chilchon yang sebenarnya berdampak besar pada Angkatan Laut Korea yang sebelumnya dipegang oleh Won Kyu. Dari kekalahan memalukan itu, hanya tersisa 12 armada saja. Armada itulah yang kini dimiliki oleh Yi Sanshin. Polemik yang dihadapi Yi Sanshin tidak hanya terletak pada jumlah pasukan yang minim, tapi juga kapal kura-kura, Gobukseon, yang dibangun dengan susah payah dibakar oleh pasukannya yang membelot. Dengan segera, keputusasaan pun menyelimuti jiwa seluruh pasukan yang tersisa. Yi Sanshin tahu bahwa pihaknya terdesak dan pasukannya tidak mungkin menghadapi Jepang dengan kekuatan yang besar. Strategi jitu kemudian dipilihnya. Pasukan Yi Sanshin bergerak ke Selat Myeongnyang, daerah dengan arus bawah laut paling kuat di semenanjung Korea. Di selat sempit itulah selusin kapal pasukan di bawah komando Laksamana Yi Sanshin berhasil mempecundangi pihak Jepang. 12 kapal Yi Sanshin dan 330 lebih pasukan Jepang bertarung dan berusaha saling mengalahkan. Pertarungan berdarah di atas kapal tidak bisa terelakkan lagi. Yi Sanshin sebisa mungkin harus menahan serangan pasukan Jepang sampai, tameng alam, arus deras bawah laut muncul. Waktu yang diperkirakan pun datang. Arus itu muncul di saat kapal induk yang ditumpangi Yi Sanshin terdesak dan hampir dihantam oleh kapal Jepang. Dalam waktu singkat kapal Jepang terseret arus deras selat dan karam. Sementara kapal Yi Sanshin berhasil lolos dari jeratan arus. Kemenangan ada di pihak pasukan Korea. Pertarungan berdarah yang tidak seimbang menurut hitungan matematika itu disambut dengan gegap gempita oleh pasukan dan awal kapal Yi Sanshin. Korea pun berhasil mempertahankan wilayahnya. Secara garis besar, The Admiral, Roaring Current terbagi menjadi dua fase, yakni latar belakang dan pertempuran. Fase pengenalan yang tersaji di awal film menyuguhkan keadaan Korea yang guncang dan pasukan Yi Sanshin yang harus berjuang sendiri karena raja menolak memberikan bantuan. Secara mental, pasukan Yi Sanshin juga sedang tertekan. Banyaknya desertir dan dorongan untuk kembali ke darat mempengaruhi mental para pasukan. Keputusasaan menggerogoti jiwa mereka. Puncaknya adalah terbakarnya kapal kura-kura, satu-satunya armada paling kuat yang dipunyainya. Fase kedua adalah gambaran naval battle yang sekaligus menjadi klimaks dari film ini. Pertempuran Myeongnyang disuguhkan dengan sangat baik. Strategi perang yang melibatkan pemanah, tembakan meriam, dan peperangan jarak dekat berhasil menghadirkan kegetiran yang nyata. Ada momen di mana pasukan didera ketakutan sehingga mereka tidak bisa berpikir jernih dan menyebabkan pasokan mesiu di kapal induk Yi Sanshin meledak. Kim Han Min berhasil menggambarkan rasa putus asa pasukan yang takut dikejar malaikat maut berwujud pasukan Jepang di bawah Kuroshima dengan baik. Untuk aspek visual dan premis cerita serta penyampaian kisahnya, rasanya film ini tidak pantas disebut jelek. Bahkan jika ada rating untuk aspek ini, film ini pantas mendapat skor 4,5. Sutradara Kim Han Min menggarap film ini dengan luar biasa.
Ia menghadirkan film dengan efek CGI yang ciamik. Aspek yang satu ini tidak boleh dilewatkan. Pertarungan laut yang mengerikan dan penuh darah tersaji dengan baik. Penonton seolah jadi saksi pertempuran bersejarah bagi Korea ini. Membaca beberapa ulasan mengenai film ini, banyak yang menyayangkan bahwa The Admiral Roaring Current kurang mengeksplorasi sang musuh utama. Kurushima Michifusa, bajak laut musuh bebuyutan Yi Sanshin. Tidak ada penggambaran detail mengenai latar belakangnya. Namun, bukankah film ini mengangkat kisah heroik sang Laksamana? Jadi, wajar jika sutradara Kim Han Min tidak mengeksplorasi karakter yang digambarkan bengis dan hatam seluk-beluk laut Korea itu dengan detail. Kurushima dihadirkan sebagai bala bantuan yang dikirimkan selir Jepang untuk misi invasi ini. Kebetulan ia punya dendam lantaran berkali-kali kalah di pertempuran laut dengan Yi Sanshin. Kesempatan ini tidak ia sia-siakan. Kurushima dengan ratusan kapalnya mengejar Yi Sanshin ke Selat Myeongnyang yang justru menjadi kuburan baginya. Kurushima tewas di tangan Yi Sanshin. Kepalanya dipenggal dan diperlihatkan kepada pihak Jepang. Melihat itu, Jepang pun mundur. Dibalut dengan visual yang luar biasa, The Admiral Roaring Current menghadirkan satu film perang dengan tokoh yang sangat besar. Dari berbagai kisah literatur mengisahkan bahwa Laksamana Yi Sanshin adalah seorang pembaharu yang menginspirasi sekaligus ahli strategi yang handal. Hal ini dapat kita lihat dari penggambaran film ini. 12 kapal dengan pasukan yang dilanda putus asa melawan 330 kapal dengan pasukan segar bugar yang diliputi dendam dan semangat merebut tanah Korea. Menurutmu siapa yang akan menang? Mungkin terpikir musuh yang jadi pemenangnya. Tapi dalam pertempuran Myeongnyang, hitungan matematis itu tidak berlaku. Yi Sanshin berhasil menjawab keraguan semua pihak yang bahkan mendesaknya untuk menyerah dan cari aman di darat. Tapi ia bukanlah tokoh militer yang lembek. Baginya mati di laut lebih terhormat. Itulah kenapa ia menggunakan taktik yang beresiko membuatnya terancam mati dalam pertempuran. Ketika mendengar jumlah desertir semakin banyak, petinggi militer yang ikut bersamanya bahkan menyarankan untuk mundur, tapi Yi Sanshin tetap teguh untuk bertahan. Ia membakar rumah tinggal para pasukan dan semua persediaan. Selain itu, ia juga membunuh pasukan yang kedapatan kabur. Hal itu seolah menekankan kepada pasukannya bahwa tidak ada jalan lain selain bertarung. Taktik ini berhasil membalikan rasa putus asa menjadi keberanian. Masalah lainnya adalah dalam strategi pertempuran. Yi Sanshin tahu bahwa ia kalah jumlah. Maka dari itu, ia memanfaatkan medan dan perubahan alam untuk memenangkan pertempuran. Selat Myeongnyang dikenal sebagai selat berarus kuat. Suara derasnya harus terdengar seperti raungan manusia yang membuat bulu kuduk bergidik. Banyak pelaut yang tidak berani melintas di area ini lantaran situasi cuaca, perairan dan kuatnya pusaran air yang muncul di waktu-waktu tertentu. Dalam pertarungan laut ini, kapal Yi Sanshin akan maju duluan menahan serangan Jepang yang dikomandoi Kurushima. Kapal induk ini banyak terkena tembakan meriam, bahkan lambung kapal porak-poranda. Namun, apapun yang terjadi, kapal induk harus bertahan. Ini adalah strategi yang digunakan untuk mengulur waktu sampai arus deras bawah laut Selat Myeongnyang muncul dan menyeret setiap kapal yang melintas di atasnya. Benar saja, ketika waktu yang dinanti tiba, tepat sebelum kapal Jepang menghantam kapal induk Yi Sanshin, arus pun muncul. Semua kapal lepas kendali dan terseret pusaran air. Armada Jepang di bawah Kurushima kalah, sementara Wakizaka dan pasukannya mundur. Kejeniusan dan kecakapan Yi Sanshin terlihat dalam pertempuran yang panjang ini. Film bertema perang yang satu ini tidak pernah bosan untuk dibahas. Mahakarya sineas negeri ginseng ini punya banyak bahan yang bisa diangkat sebagai bahan diskusi, baik itu dari segi sinematografi, sejarah, budaya bahkan dari sisi kehidupan. The Admiral Roaring Current adalah film dengan packaging nyaris sempurna yang menghadirkan satu tontonan menarik. Yang lebih menariknya adalah kesuksesan film ini ditandai dengan keberhasilannya membukukan rekor baru pendapatan terbesar secara global, yakni senilai 140 juta dolar. Meskipun bukan film Hollywood, namun kualitasnya sudah mampu menyamai karya-karya dari negara barat. Film ini bahkan mengalahkan The Avengers, Endgame dan Avatar besutan sutradara James Cameron yang sebelumnya nangkring di peringkat film terlaris sepanjang masa. Dari segi pemain, film ini sudah mampu menyedot perhatian.
Nama-nama besar seperti Choi Min Sik, Ryu Sung Ryong, dan aktor-aktor pendukung lainnya menjadi daya tarik yang membuat penonton mau menyisihkan waktunya menyaksikan kisah pahlawan Korea selama 127 menit. Lewat film ini, aktor veteran Choi Min Sik saja berhasil meraih memboyong penghargaan untuk kategori Best Actor dari Korean Association of Film Critic Awards dan Daejeon Film Awards. Ia tampil apik membawakan peran sebagai Laksamana Yi San-shin. Karismanya sebagai tokoh militer yang besar terpancar lewat gesturnya. Ia dapat memperlihatkan kemarahan dalam ketenangan sikapnya. Pastinya hanya aktor berbakat yang mampu membawakan peran seemosional ini. Dua aktor pendukung kita, Jin Go dan Park Bo Gum, adalah skene stellar yang menarik perhatian. Park Bo Gum berperan sebagai anak dari Kapten Bae Hong Suk, Kim Guk Tae, yang ingin balas dendam atas kematian ayahnya dengan cara bergabung dengan pasukan Yi San-shin. Sementara Jin Go membawakan lakon sebagai Im Jun Yang, utusan yang dikirim Yi San-shin untuk memata-matai Jepang. Melihat akting keduanya yang semakin solid, rasanya Korea tidak perlu takut kehabisan stok aktor. The Admiral, Roaring Current memang bukan film baru. Namun, film yang mengangkat satu tokoh besar ini akan selalu relevan dengan waktu-waktu ke depan. Tidak hanya mengandung nilai kehidupan yang penting, visual efek komputer yang disajikannya tampak selaras dan mulus. Film ini berhasil memadukan adegan pertempuran yang megah dan fantastis dengan dinamika emosi. Kim Han Min berhasil menyajikan rekam jejak sang tokoh besar dalam bentuk film yang menarik. Rasanya tidak ragu memberikan rating yang tinggi untuk film ini. Bagaimana teman? Ada yang tertarik untuk menonton film ini, dan nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih.